Bab 081. Kali ini, hal tersebut baru Giana sadari dan terasa menamparnya terlalu keras karena akibatnya tidak pernah dirinya ketahui akan menjadi separah ini resikonya. Mama tahu kalau Mama salah, Wirya. Tapi kamu tahu kan selama ini Mama hanya ingin memberikan sesuatu yang paling terbaik untuk kamu. Dari kamu kecil hingga sekarang, lihatlah semua sekolah yang pernah kamu datangi dan juga berbagai keahlian yang kamu miliki. Semuanya berasal dari kualitas terbaik yang pernah Mama berikan. Kamu anak Mama satu-satunya dan terbuktikan kamu bisa tumbuh menjadi anak yang sedikit pun tidak pernah membuat Mama kecewa. Giana mencoba untuk terus berbicara di tengah rasa sesak yang mendera dadanya. Kamu yang sebaik dan semengagumkan itu haruslah memiliki pasangan yang seimbang dan dulu menurut Mama Renata lah orang yang paling tepat tapi ternyata Mama salah. Mama merasa bersalah Wirya namun perasaan itu tidak sebesar perasaan kecewa Mama akan apa yang kamu lakukan. Mama tidak melarang jika kamu dan Zahwa menjalani hubungan karena Mama menjadi sadar bahwa Mama tidak lagi bisa memaksa memilihkan pasangan untuk kamu seperti dulu lagi Tapi alasan hubungan kalian itu, Giana mendeguk akibat tangisnya. Alasan hubungan kalian karena sesuatu yang sangat tidak hormat di dalam keluarga kita yang selama ini terkenal akan nama baiknya di depan publik itulah yang menjadi masalahnya. Jika saja kalian menjalani hubungan dengan awal yang benar Mama akan dengan senang hati merestui kalian karena Wirya. Mama juga tahu kalau Zahwa adalah perempuan yang baik. Di umurnya masih muda dia jauh lebih dewasa dan jauh lebih bisa apa saja daripada Renata tapi rasa amarah Mama menutupi perasaan bersalah itu. Kepala Giana tertunduk. Namun lagi-lagi ketika Mama merenung juga melihat bagaimana kalian yang berjuang keras untuk mendapatkan restu dari Mama, Mama jadi berpikiran lebih dalam dan tersadar. Seperti yang Papa ucapkan tadi, semua kekacauan ini bersumber dari Mama yang memaksa kamu menikah dengan Renata. Dari kemarin Mama sudah sadar Wirya, walaupun masih ada rasa sakit di dalam hati, Mama tahu Mama tidak bisa memaksakan sebuah kebahagiaan untuk kamu. Mama sudah mencoba untuk menerima tentang hubungan kalian tapi nyatanya Mama terlambat. Ditambah kejadian tadi malam, Mama baru sadar luka yang Mama torehan kepada kalian menjadi terlalu dalam. Mama ternyata semakin menyusahkan kamu dan membuat kamu tersiksa. Mama salah Wirya. Mama sangat salah. Mama meminta maaf dengan kamu. Kepala Wirya masih tertoreh ke arah lain namun kini tangannya mengepal bersamaan dengan rahangnya yang mengeras. Dan maksud Mama memanggilku ke sini adalah hanya untuk melontarkan kalimat penyesalan yang tidak ada gunanya untuk memperbaiki hubunganku dengan Zahwa. Tanyanya dengan nada suara datar. Bagi Wirya, dia tidak tahu sekarang dia berubah menjadi durhaka atau apa namun sungguh, dia tidak bisa memaafkan semudah itu. Hatinya sudah tergores luka terlalu banyak. Sekarang keadaan yang berbalik Kini keluarga Zahwa yang membenciku. Astaga! Wirya mendesah frustrasi, kepalanya sungguh akan pecah sekarang karena fakta mengejutkan yang ia ketahui tadi malam. Bagaimana bisa Zahwa adalah anak dari seorang kolega paling penting untuk keluarganya? Mereka sudah menjalin kerjasama bahkan mulai dari awal mula Wijaya dan Jiandra merintis usaha pun yang membantu Wirya untuk meningkatkan perusahaan yang ia bangun sendiri adalah karena Jiandra yang berani menjadi investor pertama yang tidak ragu-ragu menanah saham di perusahaan yang dulunya masih startup miliknya. Peningkatan perusahaan milik Wirya alasan terbanyaknya adalah berasal dari kepercayaan Jiandra sebab dulu Wirya pantang menerima bantuan dari sang ayah. Tapi kenapa jadi begini? Wirya tidak hanya menyakiti Zahwa namun juga merusak kepercayaan dari orang yang paling dirinya hormati setelah ayahnya sendiri. Walaupun kemarin Zahwa menjelaskan tentang betapa tragisnya cinta mereka namun semua itu tidak menutupi fakta bahwa Wirya tetap saja salah sebab dulu pernah menjebak Zahwa karena kelemahannya. Mama dan Papa urus sendiri saja kekacauan internal perusahaan sekarang. Maaf, Pak. Aku tidak tahu keadaan bisa menjadi sebegini kacaunya.
Maaf, karena yang paling aku utamakan sekarang adalah memperjuangkan Zahwa kembali, bukan tentang hal Jain. Sudah cukup dia direndahkan di keluarga kita, nyatanya kita yang berada di posisi terendah sekarang. Wirya berdiri lalu berbalik pergi untuk mendatangi Zahwa yang menurut orang suruhannya sedang ada di rumah sakit sekarang. Sejujurnya Wirya sudah berusaha untuk mendekati Zahwa sejak mereka dibawa ke ruangan lain tadi malam, namun Jiandra dan Julian menghalanginya habis-habisan. Bahkan ketika kesadaran Zahwa menghilang, Julian mengancamnya untuk tidak mengikuti mereka yang buru-buru pergi dengan panik. Wirya juga datang ke rumah sakit tadi malam, namun hanya pengusiran yang dirinya terima. Dan tentu saja, Wirya tidak akan menyerah secepat itu. Dia akan ke sana lagi sekarang. Wirya, apa kamu akan mendatangi Zahwa sekarang? Dan tiba-tiba saja langkahnya dihadang oleh Syafira dan suami membuat Wirya langsung berdecak merasa terganggu. Apalagi tante. Tenang saja. Pesta pernikahan Irna akan aku adakan ulang karena kekacauan tadi malam. Dan tolong, jangan mencampuri urusanku sekarang. Tante jangan sok berkuasa, tante lupa kalau tante hanyalah anak tiri di keluarga kakek. Hanya kemurahan hati mama saja yang membuat kalian menyandang nama belakang Kusuma. Seketika saja wajah Syafira berubah pias. Tapi kenapa usaha tante menjadi kena imbasnya juga Wirya? Kenapa Jiandra menghentikan kerja sama sebagai pemasok utama kelapa sawit di perusahaan tante? Apa-apaan ini? Tante tidak salah apa-apa. Wirya mendengus meremahkan. Dan urusannya denganku juga apa, tante? Mungkin saja Pak Jiandra tahu siapa yang paling merendahkan Zahwa kemarin-kemarin itu. Makanya tante, berhenti mengurusi urusan orang lain, ucapnya datar juga acuh tak acuh kemudian berlalu pergi begitu saja tanpa peduli Syafira yang berteriak memanggil-manggil namanya. Wirya masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh supir karena dalam keadaan pikiran yang kacau begini akan sangat membahayakan bagi dirinya jika membawa mobil sendirian. Memerlukan waktu yang cukup lama untuk sampai ke rumah sakit terbesar di daerah Bali, padahal itu juga Wirya sudah membuat supir ketar-ketir sendiri karena terus didesak untuk membawa mobil dengan cepat, namun beruntungnya mereka sampai ke tujuan dengan selamat setelah tadi mobil terus-terusan dibawa menyilip halangan di depan. Tanpa membuang waktu, Wirya langsung turun kemudian agak berlari untuk menuju ruangan Zahwa yang sudah dirinya ketahui. Semalaman Wirya tidak bisa tidur karena mengkhawatirkan keadaan perempuan itu yang tiba-tiba saja tumbang tadi malam. Kali ini, Wirya akan memaksa untuk masuk jika keluarga Zahwa menolaknya. Keluarga. Memikirkannya saja Wirya bahkan masih tidak menyangka. Zahwanya tidak sendirian lagi. Zahwanya berasal dari keluarga konglomerat terpandang yang tentu saja akan membuat hidupnya tidak akan pernah lagi merasa sengsara dan kesusahan. Di satu sisi Wirya berbahagia untuknya, namun di sisi lain, Wirya merasa terlalu takut untuk ditinggalkan. Langkah Wirya perlahan memelan ketika melihat Julian yang bersandar di samping pintu dengan kepala yang tertunduk lesu. Ketika mendekat Wirya menjadi tahu apa yang membuat pria itu bersikap demikian karena samar-samar dirinya juga mendengar suara tangis yang ada di dalam ruangan Zahwa. Ekspresi Wirya berubah apalagi ketika dirinya saling tatap dengan Julian yang langsung mengeraskan wajah ketika melihatnya. "Lo ikut gue." Perintah dengan nada suara yang tidak bersahabat itu Wirya patuhi dalam diam. Berjalan di belakang pria yang ia kenali itu karena mereka pernah bertemu beberapa kali meskipun tidak terlalu akrab. Wirya tidak tahu dunia bisa-bisanya menjadi sesempit ini. Langkah mereka berhenti di pojok taman yang sepi, saling tatap dengan satu emosi yang sama. Dan ketika pukulan keras itu menghantam perutnya, Wirya sudah memperkirakan hal tersebut hanya dengan menatap mata Julian saja meskipun dia juga dibuat tercekat karena rasa sakit luar biasa yang terasa. Menghantam hingga ulu hatinya. Wirya hanya sedikit meringis sambil memegangi perutnya tanpa sedikit pun membalas karena dirinya juga tahu dia pantas untuk mendapatkan hal tersebut.
Apapun kemarahan Julian sekarang, Wirya akan menerimanya walaupun bisa saja dirinya menjadi samsak pria itu yang nampak sekali terbakar emosi sekarang. Balas pukulan gue. Lalu ucapan itu datang membuat Wirya kembali menatap Julian kembali. Emosi yang nampak disorot matanya kini sudah dikuasai oleh sesuatu yang sama seperti yang Wirya rasakan sekarang. Perasaan bersalah yang terasa mencekik saking besarnya. Lo dan gue sama-sama menyakiti orang yang paling kita sayang, jadi harus fair. Balas pukulan gue. Bak. Julian kembali memukul Wirya di titik yang sama hingga kini pria itu mengerang akan rasa sakitnya yang bertambah. Gue bilang balas, bangsat. Julian berteriak lalu memukul Wirya di pipi hingga bereak kemerahan yang pasti akan membiru sebentar lagi itu, muncul dalam sekejap. Napas Wirya dan Julian sama-sama memburu. Dipancing begitu, Wirya yang juga merasakan amarah yang sama merasa memiliki kesempatan untuk melampiaskan perasaan itu sehingga dengan akal sehatnya yang sedikit, pukulan Wirya melayang menuju pipi Julian tanpa menunggu waktu lama. Dan pada akhirnya, dua pria itu saling pukul membabi buta. Saling serang juga melempar umpatan kasar. Melampiaskan kehancuran hati dalam setiap ayunan kepalan tangan yang menghantam lawan. Dengan kepala yang memikirkan satu orang yang sama. Seseorang yang tidak pantas untuk menerima luka sebanyak ini bagi mereka. Dengan wajah yang mulai babak belur juga tulang yang beriak memprotes akibat rasa ngilu, barulah dua pria itu tersungkur jatuh dengan tenaga yang hilang sepenuhnya juga dada yang naik turun dengan menggila. Izinkan gue bertemu Zahwa, ucap Wirya di tengah napasnya yang tersengal hebat. Please, izinkan gue. Gue ingin tahu keadaan dia. Julian meludah di mana salivanya yang keluar berwarna merah pekat. Enggak, jawabnya menggeleng. Wirya meringis ketika berusaha memutar tubuhnya agar bisa menatap Julian. Lo mau membuat gue sekarat? Silahkan, apa saja lo bisa lakukan ke gue. Asal biarkan gue bertemu dia. Zahwa masih sangat lemas dan kata dokter kandungannya lemah, rawan sekali mengalami keguguran. Napas Wirya tertahan. Tapi dia baik, untungnya diagnosa itu diketahui sebelum masuk trimester kedua kehamilan. Itu saja yang lo mau tahu kan? Sekarang, pergi. Wirya menggeleng dengan cepat. Tidak. No, please tidak. Gue. Lo dan keluarga lo salah dan kami keluarganya juga sama salahnya tapi yang berhak atas Zahwa sekarang adalah keluarganya, bukan lo. Biarkan Zahwa memulihkan keadaannya terlebih dahulu bersamaan dengan kami yang menebus dosa di masa lalu dengannya. Zahwa sekarang sudah menjadi tanggung jawab kami. Dia sudah memiliki keluarga. Bersusah payah Julian berusaha untuk berdiri. Pulang sekarang, Wirya. Kalian sedang sama-sama kacau. Mata pria itu kini tak lagi menyorot emosi kepada Wirya. Datangi adik gue setelah lo bisa memastikan tidak akan pernah memberikan kesakitan lagi di dalam hidupnya. Itu adalah kalimat terakhir Julian. Dia menepuk pundak Wirya 2 kali sebelum dia pergi dengan kaki yang terpincang-pincang.